Saya bukan pendeta hebat. Atas kenapa Yesus terpukau sama saya? Saya mau kasih tahu, harta, pangkat, titel, gelar kebangsawanan tidak pernah memukau Yesus. Saudara, ada orang-orang ketika Yesus hidup memukau dia. Sampai Yesus berkata, sesungguhnya, sampai penulis Injil mencatat, Yesus terheran-heran. Kita buka Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 5 saya baca. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepada perwira itu, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saya tidak bohong, bukan? Alkitab mencatat Yesus heran dan berkata, sesungguhnya. Kata sesungguhnya ingin menekankan bahwa Yesus betul-betul heran. Yesus betul-betul tulus, terpukau dengan perwira ini. Sampai Yesus bikin perbandingan. Perwira ini bukan orang Israel, dia orang Romawi. Sampai Yesus bilang, aku belum pernah lihat iman sebesar ini di antara orang Israel. Orang Israel satu suku sama Yesus. Orang Israel satu bangsa dengan Yesus. Orang Israel umat pilihan Allah. Mestinya yang begini, iman yang seperti perwira ini ada di antara orang Israel. Orang Israel tahu Yesus. Orang Israel belajar Alkitab. Mereka mengerti. Tapi perwira ini mana tahu dia. Dia belum percaya kepada Yesus. Dia belum tahu Yesus Tuhan atau Mesias. Dia belum pernah melihat mujizat yang Yesus lakukan. Dia cuma dengar-dengar saja. Tapi dia begitu percaya. Dan dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Hebat perwira ini. Kita kan biasanya kalau pendeta berdoa singkat, kita kurang mantap. Pak, kok cepat banget? Mana ada mujizatnya? Masa cuma doa satu kalimat, amin. Tapi lihat perwira ini, dia begitu percaya sama Yesus. Dia bilang, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Semestinya ketika Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkannya, dia mesti kasih jalan sama Yesus. Mari Yesus. Dia akan antar Yesus ke rumahnya, ketemukan dengan bawahannya untuk jamah dan sembuhkan dia. Dia percaya sama Yesus 100%. Tuhan tidak usah ke rumah saya. Rumah saya tidak layak untuk terima Tuhan. Dia mengakui Yesus ini hebat. Yesus ini sesuatu yang luar biasa. Tidak usah capek-capek ke rumah dia. Dia percaya kalau Yesus mau sembuhkan dari tempat yang jauh pun pasti bisa. Dengan telepati pun pasti sembuh. Dengan sepatah kata pun pasti dia bangun. Hebat saudara. Iman tanpa riset.
Iman tanpa kalau begini, kalau begitu. Iman yang bukan karena, tapi iman perwira ini, iman yang tulus. Saudara-saudara, banyak sekali orang Kristen punya iman oleh karena Tuhan sudah kembalikan motor saya yang hilang. Saya sekarang mau percaya kepada Dia sungguh-sungguh. Oleh karena Tuhan sudah menyembuhkan saya dari kanker, maka saya mau setia kepada Dia. Oleh karena Tuhan menjawab doa saya sehingga saya bisa hamil dan punya anak, maka saya mau setia sampai mati. Ini iman yang paling rendah, iman kelas TK. Ada lagi iman yang kedua, ini iman kelas SD, lebih baik sedikit, tapi bukan iman yang Yesus harapkan. Iman yang dikatakan, jadi iman oleh karena, ini iman yang disebut iman jika Yesus tolong saya akan setia. Jika Yesus bantu saya akan setia. Tapi iman yang ketiga, ini iman yang hebat. Iman meskipun saya susah, meskipun Tuhan belum menjawab doa saya, meskipun saya dirampok, meskipun saya kena kanker stadium 4, saya akan tetap percaya kepada Dia. Saudara, perwira ini luar biasa. Dia begitu percaya kepada Yesus, sampai-sampai dari jarak jauh pun, dengan sepatah kata pun, dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Pangkatnya kira-kira kolonel, sebab dia bilang di bawah dia masih ada bawahan, di atas dia ada atasan. Seorang kolonel ini bukan perwira sembarangan. Dia sudah mengenyam berbagai pendidikan, dia sudah ikut berbagai macam peperangan, otaknya jalan, rasionya bekerja. Tapi ketika dia berbicara tentang percaya, tentang iman, semua dia tinggalkan. Mestinya orang seperti perwira ini pikir dulu, mana mungkin dari tempat jauh Yesus bisa sembuhkan, mana mungkin sepatah kata bisa ajaib. Tapi memang iman tidak bisa dihadapi dengan rasio. Iman tidak bisa dihadapi dengan perasaan. Iman harus dengan kepercayaan yang 100%. Percaya Dia atau tidak. Tidak bisa 50-50, 75-25, 90-10, bahkan 9-91. Harus 100%. Jemaat harus berbahagia punya gembala seperti pendeta Agus Yahaan. Saya tahu imannya hebat. Dia imani sehingga gedung ini boleh berdiri. Mungkin uang hanya sebagian di tangan, tetapi dengan iman dia berjalan, dia bergerak, dan Tuhan Allah Jehovah Jireh mencukupi semua kebutuhannya. Saudara, iman membuat Yesus terkagum-kagum. Kita bisa. Iman tidak bisa dibeli. Iman tidak usah dipelajari. Iman tidak usah dicari. Iman bukan karena kita bangsawan. Iman adalah ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Bisakah? Kita biasanya hanya percaya kalau kita dapat proyek, kalau kita berhasil, kalau kita sembuh, kalau usaha kita maju, kalau kita minta dijawab. Tapi ketika sebaliknya, sangat sulit menerapkan iman kita. Makanya iman yang berkualitas tinggi adalah iman meskipun saya susah, meskipun saya belum sembuh, meskipun saya kehilangan, saya tetap mencintai Dia. Saudara, yang kedua, kepada siapa Yesus terkagum-kagum? Dalam bagian Matius pasal 26 ayat yang ke-6, Yesus datang di sebuah kota yang namanya Betania. Di rumah Simon si Kusta datang seorang perempuan kepada Yesus, dan perempuan itu membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi narwastu yang mahal. Injil yang lain menceritakan harganya sekitar 300 dinar. Perempuan ini bukan perempuan kaya, ayahnya juga bukan orang kaya.
Dia perempuan biasa. Saudara, minyak 300 dinar ini bukan minyak murah. 1 dinar kata Alkitab, waktu itu ada upah pekerja seorang harian. UMR sekarang di Jakarta kira-kira 40.000. Kalau 300 hari, 300 dinar, 300 bekerja 1 hari, berarti 300 kali 40.000, 12 juta rupiah. Minyak seharga 12 juta, dalam hitungan menit dibuka tutupnya, dipecahkan lehernya, dituangkan kepala Yesus sampai ke ujung kakinya. Saudara, untuk mendapat 300 dinar, perempuan ini mesti kerja 300 hari. Kalau dia tidak makan, tidak minum, tidak beli pakaian, tidak beli bedak, tidak beli sampo, tidak bantu adiknya yang sedang sekolah, tidak bantu ibunya yang mungkin sudah tua, tidak mungkin kan? Dia mesti makan sedikit, dia mesti beli pakaian sedikit, dia mesti bantu adiknya sedikit. Saya hitung kira-kira 3 tahun dia mesti bekerja. Makanya ketika minyak ini dituang, murid-murid protes, mengapa minyak semahal ini dibuang-buang? Bukankah ini sebaiknya dijual, kasih kepada orang miskin? Apa yang Yesus bilang? Ayat yang ke-13 pasal 26 Injil Matius. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Yesus kagum dengan perempuan ini sampai Yesus bilang, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, maka apa yang dibuat oleh perempuan ini akan disebut untuk mengingat Dia. Apa yang membuat Yesus kagum? Karena minyak yang mahal? Tentu tidak. Kasih, cinta yang dipertontonkan oleh perempuan sederhana di Betania ini menggugah Yesus. Perempuan ini tidak tahu pasti kapan Yesus akan datang ke Betania tempat dia tinggal. Tapi dia sejak hari pertama ketika dia mendengar Yesus, dia sudah punya ancar-ancar. Dia sudah punya tujuan, kalau saya ketemu Yesus, maka saya akan urapi dia. Saya akan harumkan dia dengan minyak yang mahal. Dia bekerja 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 semester, 1 tahun, 2 tahun, tanpa henti. Saudara bisa bayangkan orang yang cinta sama Yesus tidak pernah merasa lelah menanti Dia. Orang yang cinta sama Yesus tidak pernah ada kata bosan melayani Dia. Orang yang cinta Yesus tidak pernah berhenti karena capek menunggu Dia. Perempuan ini hebat luar biasa. Maka ketika dia dengar Yesus datang di kotanya, maka dia datang ke rumah Simon si kusta ini. Dia bawa itu minyak yang sudah dia persiapkan, dan tanpa pikir panjang akan nilai daripada harga minyak itu, dia langsung tuangkan. Cinta perempuan terhadap Yesus hebat luar biasa. Orang yang mencintai Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dalam hidupnya sama Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk terus mengasihi Dia sekalipun banyak halangan. Orang yang mencintai Tuhan tidak pernah melihat ada tembok-tembok, ada gunung-gunung kesusahan yang menghalangi cintanya dia sama Yesus. Paulus bilang, tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Kristus. Kesusahan, ketelanjangan, siksaan, tidak ada apapun yang bisa memisahkan Paulus dengan Kristus Tuhannya. Saudara, apa yang dibuat oleh perempuan ini memikat Yesus. Bukan karena dia cantik, bukan karena dia hebat, tapi karena cintanya yang luar biasa. Cinta kepada Yesus, semua saudara dan saya bisa peroleh. Cinta kepada Yesus dari sekarang harus kita tumbuhkan dan arahkan kepada Dia. Tidak perlu saudara sekolah untuk dapat cintanya Yesus. Tidak perlu saudara kumpulkan uang untuk beli cinta itu dan kasih kepada Yesus. Tidak. Seluruh keberadaan kita, seluruh hidup kita,
Ketika kita punya tujuan hanya ingin memuliakan Dia, itu artinya kita mengekspresikan cinta kita yang sejati kepada Dia. Ketika kita ada dalam pilihan harus ke kanan atau ke kiri, dan kita bilang saya mau ke kanan karena ada Yesus di sana. Ketika kita bangun pagi, ada begitu banyak pilihan yang mesti kita buat, dan kita bilang saya mau pilih ini karena ada Yesus ada di sana. Saudara, mari kita lihat, kita tiru apa yang dibuat oleh perempuan dari Betania ini. Yesus terkagum-kagum dengan perempuan ini. Cintanya hebat, luar biasa. Terus terang, mengamati kehidupan orang Kristen, kita kadang-kadang sedih. Cinta hanya di nyanyian saja. Cinta sebatas di bibir saja. Cinta cuma 2 jam saja di gereja. Tapi ketika kita kembali ke rumah, ketika kita di tengah-tengah pergaulan teman-teman kita, ketika kita di tempat pekerjaan, di pabrik, di kantor, di mana saja, maka cinta kepada Yesus seolah-olah tenggelam, nyaris tidak terdengar. Seperti iklan Mitsubishi, bak ditelan bumi, saudara. Ketika kita harus berkorban buat Yesus, kita mulai keluarkan kalkulator, kita hitung-hitung, belum bayar uang kontrakan, belum mesti beli baju buat akhir bulan, belum kirim mama di kampung, belum kita mau ganti HP, belum isi pulsa perpuluhan, nggak cukup, nanti saja. Satu hari, satu orang penginjil muda mau melayani. Dia mesti melintas sungai Kalian. Bertemu dengan seorang perempuan muda gendong 2 anak. Satu anak di sebelah kanan, rambutnya ikal, pipinya merah, matanya begitu indah, tubuhnya begitu gemuk. Yang satu di sebelah kiri, anaknya juga, tapi kurus kering, kulitnya korengan, rambutnya botak, tidak menarik. Muka perempuan ini begini susah. Penginjil bilang, ibu, kenapa muka ibu susah? Tuhan tidak tahu. Hari ini hari kami, orang Hindu di India harus menyerahkan anak kami satu dengan melempar ke sungai Ganges. Dia bilang, ibu jangan lakukan itu. Ibu percaya sama Kristus. Dia sudah berkorban. Nggak perlu tambah dengan korban-korban dari kita lagi sebagai manusia. Ibu ini tetap bersikukuh dan terjadi perdebatan. Karena waktu yang mendesak, dia bilang, ibu, saya harus khotbah. Ibu tunggu dulu. Ini baru jam 3:30. Saya akan pergi lebih kurang 1 jam. Saya akan pulang kembali 1/2 jam. Jadi kira-kira 5:30 saya sampai di sini. Masih ada waktu 1/2 jam sebelum matahari terbenam. Ibu jangan lakukan dulu. Tunggu saya. Dia pergi lari melayani. Kemudian cepat-cepat dia selesai khotbah, dia keluar, dia lari dan dia balik mendapatkan ibu ini. Ketika dia melihat, hatinya mencelos. Anak yang di sebelah kanan sudah tidak ada lagi. Yang masih digendong anak yang di sebelah kiri, yang kepalanya gundul, yang kulitnya korengan, yang matanya begitu merisaukan, anak yang sakit-sakitan. Penginjil muda ini bilang, ibu, kalau ibu memang juga harus berkorban, kenapa ibu korbankan anak yang begitu mungil, anak yang sehat, anak yang memberi harapan buat hari tua ibu? Kenapa bukan anak yang sekarang ibu pegang ini yang dibuang? Ibu ini marah, matanya merah, melotot, tanda dia sangat gusar dengan perkataan penginjil muda ini. Dia bilang, Tuhan, dia tunjuk-tunjuk Tuhan. Bukankah Tuhan pendeta? Bukankah Tuhan orang Kristen? Bukankah ajaran Tuhan mengajar kalau memberikan kepada dewa Tuhan yang terbaik? Kenapa Tuhan salahkan saya? Kenapa Tuhan mencela saya ketika saya memberikan yang terbaik buat dewa saya? Penginjil muda ini tidak bisa ngomong lagi. Dia balik. Dengan tunduk kepala dia berjalan, sementara air mata menetes. Dia ingat orang-orang Kristen. Ketika bicara cinta sama Tuhan, ketika bicara kasih, ketika bicara uang, ketika bicara waktu,
maka dikasih Tuhan yang sisa, yang sedikit. Gereja-gereja Pantekostal menyadari ini. Ketika lagu nyanyian, ini persembahan kami sedikit sekali, dirubah sekarang itu kata-kata. Kenapa kalau kasih persembahan sedikit sekali? Mesti kasih yang banyak, mesti kasih waktu yang paling bagus, mesti kasih tenaga yang paling prima. Jangan ketika kita sudah di meja operasi, ketika sudah habis semua harta kita, ketika usia sudah habis dimakan umur, baru kita bilang saya mau ikut Tuhan. Tidak, saudara. Kita harus memberikan yang terbaik, cinta yang hebat, cinta yang menggelora, cinta yang melebihi apapun. Yesus bilang, kalau kamu mencintai adikmu, saudaramu, emakmu, bapakmu lebih daripada aku, kamu tidak layak untuk kerajaan surga. Satu hari di kantor di Jakarta, di satu kantor, sedang ada pelatihan. Guru pelatih bikin permainan di ruangan seperti ini. Ada lebih kurang 30 manajer hadir. Ditunjuklah satu orang ibu muda, katakan saja namanya Santi. Maaf kalau yang sama, ini nama samaran saya fiktif. Kepala pelatih bilang, Ibu Santi, ibu pasti punya orang-orang yang ibu cintai. Ya, gitu Pak. Coba sekarang ibu tulis di papan tulis ini 20 nama yang ibu cintai. Dia tulis suaminya, anaknya 3, mamanya, papanya, adiknya, kakaknya, teman sekolah di SD yang masih sering berhubungan dengan SMS, teman SMP yang suka bantu dia, teman SMA yang pernah numpangin dia untuk kos, tetangga yang pernah ngasih jeruk 1 keranjang. Dia tulis semua 20 orang. Pelatih ini bilang, Ibu, coba sekarang Ibu hapus 5 nama, sehingga yang tinggal 15 hanya orang-orang yang Ibu benar-benar lebih cintai daripada yang 5. Dia hapus teman SD, ya udah lama, udah 3 bulan gak pernah SMS lagi, dia coret. Teman SMA, minggu lalu dia baru habis kecewakan saya SMS gak dibalas, dia coret. 5 nama dia coret, tinggal 15. Pelatih ini bilang, Ibu Santi, kalau Ibu hapus lagi 5 nama. Dia hapus tetangganya, dia tetangga. Kalau saya masih tinggal di sebelahnya, nanti saya pindah juga gak bakal baik lagi. Dia coret. Teman sekantornya yang dulu pernah meminjamkan buku, dia coret. Sekarang tinggal 10 nama. Bapak mamanya 2, suaminya 1, anaknya 3, 6, kemudian 2 adiknya, 2 kakaknya, 10 orang. Sekarang pelatih bilang, Ibu Santi, tinggal 10. Kalau Ibu hapus 4 nama, 6 yang Ibu paling cintai, dia hapus adiknya. Nah, adiknya ini yang terus mendoakan ketika dia belum dapat pasangan, dia hapus. Adik kedua dia hapus. Tinggal 2 orang lagi, dia mesti hapus kakaknya. Dan terakhir kakak yang paling besar, yang dulu menyekolahkan dia sampai dia jadi sarjana dan kerja jadi manajer di kantor itu, dia hapus. Pelatih bilang, Ibu Santi terima kasih, tinggal 6. Coba sekarang Ibu hapus lagi 2 nama. Papa mama, suami, anak 3. Tolong Ibu hapus 2 nama, sehingga yang sisa itu yang Ibu lebih cintai daripada yang 2 nama. Dia mulai gemetar. Dia hapus nama papa. Seorang teman manajer senior anak-anak, Santi, kamu anak kurang ajar. Kok bapakmu kamu hapus? Kamu lebih cinta suamimu, anakmu daripada bapakmu. Kamu tahu enggak, ada lagu Ayah ciptaan Panbers? Ada ya? Bapakmu sekarang sudah tua renta, dia berjuang untuk kamu. Kok kamu hapus? Dia nggak mampu menjawab. 1 hari, tinggal mama, ibu, suami, anak 3. Karena harus hapus, ya hapus. Oh,
belakang teriak, "Santi, kamu tuh kelewatan banget. Kalau nggak ada mama kamu bisa ada sekarang." Dia berdiri, dia nyanyi, "Kasih mama kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya